Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kita akan kembali komentari video dari Didi Juli yang judul apa ya? Judulnya itu guys. Donitan benar, saya setuju. Yuk kita dukung. Kita akan langsung tonton videonya, besok akan kita komentari guys. Saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Kali ini saya setuju dengan Kodonitan ya, dia benar dan saya dukung itu. Dia mengatakan bahwa umat Islam seharusnya tidak mempercayai Injil Barnabas. Tidak seperti Om Ustadz Kainama yang selalu mengagung-agungkan bahkan memuja-muja Injil Barnabas ini. Gini ya. Jadi maksud Donitan itu adalah secara keseluruhan, bukan sebagian. Nanti ya. Contoh. Kayak kita mempercayai Alkitab. Kita percaya pada Taurat, Zabur, Injil, tapi bukan Alkitab. Ngerti ya? Jadi maksudnya adalah kita hanya percaya kepada sebagian Alkitab yang merupakan Taurat, Zabur, Injil yang masih asli. Tapi yang sudah dirubah-rubah, yang bertambah dengan kesaksian manusia bernama Lukas, Matius, Paulus, itu tidak kita percaya. Jadi maksudnya itu adalah jangan percaya keseluruhan. Kalau percaya sebagian, is okay. Intinya adalah sesuatu yang masih sesuai dengan apa yang sebagai Quran, itu wajib kita percaya. Gitu. Tapi yang tidak kita percaya. Itu dia. Jadi maksudnya itu bukan keseluruhan. Bukan keseluruhan, tapi hanya sebagian saja, guys. Ya. Mari kita melihat apa yang disampaikan oleh Kodonitan berikut ini. Kan banyak juga umat Islam yang menganggap bahwa ada di dalam Injil Barnabas gitu ya, disebutkan Ahmad gitu kan. Itu sebenarnya kalau buat kita nih yang udah baca bener-bener Gospel Barnabas itu kita jangan ngikutin. Yang disebut dengan Injil Barnabas itu jangan diikutin oleh umat Islam. Jangan dipakai sebagai referensi. Karena apa? Yang disebut sebagai Mesias itu bukan Yesus, malah Nabi Muhammad SAW. Itu kan udah berbeda dengan akidah kita gitu loh. Ya. Artinya adalah kuncinya lah berbeda dengan akidah kita. Artinya kalau sesuai kita pakai. Misalnya yang disalib bukan Yudas, itu sesuai dengan akidah kita pakai. Tapi kalau sebutnya siapa itu jangan kita pakai. Karena ibadah kita tuh masih bisa berdebatkan gitu kan. Ini adalah kata kunci adalah kalau masih sesuai akidah kita pakai, kalau tidak sesuai akidah tidak kita pakai gitu guys. Ini bukan bermaksud untuk seluruh Injil Barnabas, bukan ya. Ya kan? Jadi jangan menggunakan Injil Barnabas sebagai dalil atau referensi untuk umat Islam. Jangan. Dan dipercaya bahwa Injil Barnabas itu yang sekarang disimpan di museum di Turki itu ada yang bilang bahwa itu adalah tulisan daripada orang Muslim. Itu ya. Jadi jangan. Banyak umat Islam termasuk kalangan mualaf dan para polemikus yang mengatakan atau mengklaim bahwa Injil Barnabas ini adalah Injil yang asli. Ini orang kalau udah buta dan kemudian terlalu menggebu-gebu ya mencari nubuatan, ya begini nih akibatnya. Tidak membaca sejarah mengenai Injil Barnabas. Padahal begini ya. Kita melihat yang asli adalah apa yang diucapkan Yesus. Yesus pernah bilang bahwa aku yang telah memberitakan Injil kepada kalian. Artinya Injil itu yang Yesus beritakan, bukan yang lain. Jadi kalau ada Barnabas, Lukas, Matius, Yohanes yang menyampaikan kata-kata Yesus apa adanya, karena Yesus memberitakan Injil, itulah Injil. Tapi kalau sudah masuk ke kesaksian Lukas, Matius yang bukan perkataan Yesus, itu bukan Injil, alias palsu. Ngerti ya sekarang ya? Ini sama kayak Quran. Quran adalah semua perkataan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah official Nabi Tuhan. Sehingga apa yang diucapkannya adalah firman Tuhan. Artinya, selain dari Nabi Muhammad ucapkan, yang beritakan itu berarti palsu. Sama kayak selain yang Yesus beritakan itu palsu. Makanya kalau ada kesaksian Lukas, Matius, Yohanes, Paulus, Barnabas yang tidak
mengutip yang Yesus bilang betul-betul mengambil yang perkataan Yesus, itu berarti palsu, guys. Kalau sudah memakai kesaksian atau pendapat dari masing-masing tulisan Alkitab itu, guys. Injil Barnabas ini sudah sering kali saya bahas, bahkan juga dibahas oleh para apologet Kristen. Di mana Injil ini baru ditulis di abad ke-16. Injil ini ditulis menggunakan bahasa Italia dan Spanyol. Ya. Mana ada Injil ditulis abad 16 menggunakan bahasa Italia dan begini ya, bisa. Kita perlu lihat begini. Ya. Sesuatu itu ditulis itu yang asli ya, kita ngomong asli, itu nggak melihat zaman. Contoh, Quran. Quran ini juga ditulis sekarang ada. Anda cek sekarang di percetakan Quran itu sekarang ditulis. Apakah asli atau palsu? Asli. Kenapa? Karena diambil, dicetak, disalin dari yang asli. Ngerti ya? Jadi keaslian suatu kitab itu bukan dilihat dari waktu penulisan atau pencetakannya. Tapi isinya itu adalah diambil dari yang pertama atau bukan. Itu poinnya. Jadi bukan dilihat dari tahun pembuatan ya. Jadi kalau Anda lihat sekarang ini ya, Al-Quran itu semuanya asli. Walaupun cetak sekarang. Ya, asalkan dia sesuai dengan hafalan dan yang tertulis di masa lalu. Nah, itu poinnya. Jadi nggak bisa tentukan asli apa tidak, itu adalah dari tahun pembuatan. Ya. Jadi, dan perlu diketahui bahwa Quran beda dengan Alkitab. Al-Quran itu betul-betul ketika Nabi ngomong, ya menyampaikan firman Tuhan, itu betul-betul langsung dihafal dan dicatat. Lalu diturunkan turun-temurun, sehingga ada 105 terjamin keasliannya. Alkitab beda. Alkitab itu tidak ada Yesus ngomong, dihafal, dicatat. Yang ada ditemukan. Jadi ditemukan misalnya manuskrip Alkitab pada abad berapa gitu misalnya. Ditemukan, dan itu pun dia diperkirakan sekitar 40 tahun setelah Yesus pergi baru tulis. Ya, itu diperkirakan. Meskipun lebih dekat dengan zaman Yesus dibandingkan Injil Barnabas, tapi tetap tidak ada 105, ya. Kita nggak tahu apakah itu isinya betul-betul perkataan Yesus ataukah itu bukan. Tapi jelas ada penyimpangan yang mana dia memasukkan kesaksian dia, penulis itu memasukkan kesaksian penulis. Ya, tidak ada juga perkataan Yesus ada, tapi udah bercampur, guys. Jadi perkataan Yesus bercampur dengan kesaksian penulis yang bukan dari perkataan Yesus. Betul-betul pendapat pribadi penulis. Nah, disitulah yang harus kita bedakan. Mana kita suci, jadi situ tuh sudah jadi campuran. Gitu kan. Jadi kesaksian itu adalah tergantung dari siapa yang menyampaikan. Jadi kalau mau tahu Injil yang asli yaitu perkataan Yesus. Kalau mau tahu kan asli adalah perkataan Muhammad, dan itu sangat berbeda. Perkataan Muhammad itu terjaga, kan dihafal dan ditulis, ya dari zaman Muhammad hidup hingga sekarang. Ya, walaupun dikopi beberapa kali pun tetap diambil dari sumber yang itu, dari hafalan dan tulisan yang sudah ada dari zaman Muhammad. Tapi kalau kita tidak, sudah bercampur dan tidak ada 105, betul-betul ditemukan berapa abad setelah Yesus pergi, gitu kan? Spanyol itu benar-benar Injil Gedabrus. Kalau kita melihat sejarahnya, Injil Barnabas ini banyak cacat sejarah. Kemudian tidak tahu letak geografis. Jadi penulisnya itu tidak tahu letak geografis ya. Kemudian ini ya, kan dia katakan bahwa ini ditulis sekian abad gitu kan. Artinya kalau ngomong letak geografis artinya ada perubahan. Ingat, letak geografis kalau sudah berapa lamanya itu ada pergeseran, ada perubahan. Nama daerah berubah, kota bergeser, dulunya hutan jadi kota mungkin hilang. Itu adalah bukan kesalahan geografis, bukan. Kecuali kalau misalnya ya dia merujuk pada tahun itu. Ngerti nggak? Misalnya merujuk bahwa kota Yerusalem di tahun abad ke-3 sebelum Masehi, ya itu berarti harus digambarkan tepat tahun itu. Tapi kalau dia hanya bilang kota Yerusalem itu begini, itu kita nggak tahu dia ceritakan pada abad berapa, guys. Ya, kalau sekarang atau sekarang yang dulu kan beda kalau Yerusalem. Dulu Yerusalem tuh misalnya nggak ada tuh kayak sekarang tuh yang bangunan-bangunan yang tingkat 3 dulu kan belum ada. Jadi ini harus dipahami bahwa letak kondisi geografis itu berbeda ketika zaman sudah berlalu apalagi berabad. Jadi bukan
bukan namanya kesalahan geografis. Lihat dulu, cek dulu, teliti ini kapan disampaikan, gitu. Dibandingkan dengan zaman itu. Jadi bukan dilihat secara sempit bahwa harusnya pada zaman ditulis ini harus sama dengan zaman dulu, nggak bisa. Karena geografis itu berubah, guys. Karena ada pembangunan dan ada perpindahan manusia juga, gitu kan. Yang pasti ini sangat bertentangan dengan Alkitab. Ada hal yang disetujui oleh kalangan umat Islam, termasuk Ustadz. Jadi kalau kita lihat sendiri, Alkitab itu pun bertentangan. Apa yang kata-kata Yesus dan apa yang kata-kata lainnya itu bertentangan. Ya, bertentangan sekali. Anda bisa cek. Anda bisa cari referensi tentang banyaknya kontradiksi dalam Alkitab. Ya, Alkitab sendiri pun itu bertentangan. Kenapa? Karena ada kata-kata Yesus dan ada kata-kata selain Yesus. Itu bikin pertentangan. Kesaksian manusia dikomparasi alias disandingkan dengan firman Tuhan. Jadinya bertentangan. Karena manusia itu terbatas. Tuhan tidak terbatas. Jadi kata-kata Tuhan tidak bisa disandingkan dengan kesaksian manusia. Kacau nanti, guys. Karena kesaksian manusia itu harus disandingkan dengan kesaksian manusia. Jadi kayak buku sejarah, ya buku sejarah bersama manusia ya dikumpulkan dengan buku sejarah bersama manusia. Jangan di Tuhan. Jadi nantinya akan jomplang, guys. Nama dan teman-temannya itu ya. Tapi sebenarnya Injil Barnabas ini ada ayat-ayat tertentu itu yang bertentangan dengan Al-Quran. Mari kita menyimaknya ya. Nah, yang pertama kan ya, kan ayat tertentu bukan semuanya. Maka saya bilang ya, kuncinya adalah kalau sesuai dengan apa yang saya sampaikan berarti itu asli. Kalau tidak berarti palsu. Begitu saja, guys. Alias palsu karena sudah diubah oleh tangan manusia gitu kan. Kenapa saya tadi mengatakan bahwa Injil ini cacat sejarah? Di pasal yang ketiga, di ayat yang ke-1 dan 2, itu berkata demikian. Pada waktu itu Herodes menjadi penguasa di Yudea melalui keputusan Kaisar Augustus, maksudnya Kaisar Agustus. Dan Pilatus adalah gubernur pada masa imamat Hanas dan Kayafas. Kisah ini menceritakan mengenai kelahiran Yesus ya. Jadi menurut penulis ini Yesus lahir di masa gubernur Pilatus. Ini ngawur. Yesus lahir itu sekitar tahun 3 atau tahun 5 ya sebelum Masehi. Nah, Jaja ragu antara tahun 3 atau tahun 5 gitu. Gas sejarah itu bukan ilmu pasti. Sehingga segala sesuatu masih bisa diperdebatkan gitu kan. Yang penting esensinya gitu loh. Apa yang saya bilang ya? Tidak ada namanya fakta sejarah ya. Kecuali kalau memang betul-betul ada banyak sekali kesamaan. Ya. Jadi bahkan itu pun juga bisa menentukan. Tapi itulah mungkin salah satu metode untuk menentukan kebenaran. Kan sejarah itu kan dituliskan berdasarkan kesaksian, ya kan? Dan orang itu tentu akan beda-beda perhitungannya dan akan beda-beda penafsirannya gitu. Yang penting kita bisa jadikan satu sejarah itu sebagai basic bagi sejarah lain nggak bisa, guys. Ini semua itu harus diteliti, dibandingkan dan dicari benang merahnya gitu kan. Di sini Pilatus itu baru menjadi gubernur pada tahun 26 sampai 36 Masehi. Jadi ini nggak cocok. Ini jelas-jelas cacat sejarah. Penulisnya buta sejarah. Tidak tahu siapa gubernur yang berkuasa pada. Bukankah dia sendiri mengakui ya di Juli bahwa ada kesamaan nama? Contoh tadi dia sebut di awal bahwa Yesus itu ada banyak nama. Ada sekitar berapa persen dia bilang itu. Ada Yesus yang hidup di zaman sekian, ada yang Maria hidup di zaman sekian. Begitu dengan Pilatus kan, bisa dia ada kesamaan nama, guys. Ya, ada Pilatus di gubernur dulu, ada Pilatus di abad sekian gitu kan. Jadi dia bukan itu, guys ya. Poinnya adalah makanya saya katakan ya. Lagi ini Pilatus yang mana dulu gitu, ya kan? Itu nggak ngerti maksudnya, ya kan? Nah, makanya sesuatu diteliti, nggak bisa dikatakan bahwa Pilatus hidup zaman sekian dengan zaman sekian beda, belum tentu. Sedangkan tadi dia memakai standar bahwa katanya Yesus itu kan zaman sekian dengan zaman itu beda Yesusnya.
nama sama. Nah, kenapa dia nggak pakai standar itu untuk yang ini gitu guys? Itu logikanya. Waktu itu. Nah, kemudian mari kita lihat di ayat-ayat selanjutnya ya. Sudah saya kasih tanda kok kemarin ini. Nah, di pasal yang ke-20, di sini dituliskan demikian. Yesus pergi ke Laut Galilea dan menaiki kapal lalu berlayar ke kota Nazaret, kota kelahirannya. Nah, di sini dikatakan bahwa Yesus dari Galilea naik kapal menuju Nazaret. Penulis ini tidak tahu letak geografis ya. Nazaret itu adalah dataran tinggi. Tidak mungkin ada orang yang ke sana naik perahu. Itu nggak bisa. Nah, ini kayak gini, ini kok dikatakan sebagai Injil yang asli. Ini namanya Injil gedabrus, Injil ngawur. Nazaret itu. Begini ya. Apa namanya bilang ya? Kita tahu kalau nama kesaksian manusia, bisa jadi orang ini yang nulis Injil Barnabas adalah orang yang dia tuh pernah mendengar tentang Injil yang asli misalnya, ya. Lalu dia tuliskan ulang. Makanya guys saya katakan ya, intinya keaslian itu bukan terletak pada itu, tapi esensi. Kalau mau betul-betul asli, ibaratnya gini, kita punya dua pegangan ya. Yang satu asli teks dan asli isinya. Itu adalah apa yang Yesus ucapkan dan langsung ditulis oleh murid-muridnya pada awal itu. Sama kayak Al-Quran asli adalah apa yang diucapkan Muhammad dan langsung ditulis oleh para sahabat waktu itu. Itu adalah asli teks maupun asli isi. Tapi kalau yang sekarang ini atau yang berapa ketika mereka telah pergi, nabi-nabi telah pergi, itu bukan lagi kita bisa mengatakan yang asli teksnya, tapi hanya isinya. Itu poinnya. Jadi ketika ini, jadi tidak ada satupun Al-Quran yang sekarang ini asli teksnya. Ingat ya, teksnya, bukan isinya. Maksud saya itu adalah kayak Al-Quran yang saya punya misalnya kan, yang Al-Quran saya punya di belakang itu dia tuh asli isinya, tapi bukan teks bukunya guys. Itu adalah buku tulisan, cetakan gitu. Itu dipahami. Jadi seperti Injil Barnabas ya, isinya itu mungkin ada kesalahan, tapi dia itu tentu itulah kalau kita tuh tidak metodologi tidak seperti Quran yang dihafal dan dicatat, ada peluang kesalahan gitu. Mungkin dia mencatatkannya tuh salah gitu guys. Dia cuma dengar agak-agak lupa atau bagaimana itu, lalu dia tuliskan sedikit saja kesalahan misalnya gitu kan, tentang Nazaret itu dia tuliskan naik kapal, padahal Nazaret di daerah tinggi, dataran tinggi misalnya. Yang penting kan esensinya adalah memang pernah kejadian seperti itu, gitu, itu ngerti ya. Jadi ini namanya masalah kelupaan. Jadi makanya saya katakan itulah bahayanya kalau kitab suci itu tidak dihafal di awal waktu dan dicatat di awal waktu. Itu jadi bahaya. Itu jadi pada kitab. Makanya Alkitab itu kan metodologi ditemukan, bukan ada salah terima ke Quran. Itulah penyebab selama ini kenapa Alkitab itu menjadi ya sendiri ada kesalahan sini. Bukan hanya Injil Barnabas yang dapat kesalahan, tapi juga Injil Lukas, Matius dan Paulus gitu guys. Itu dapat kesalahan, ada kontradiksi. Contoh kematian Yudas, versi Lukas beda dengan versi Matius gitu kan. Jadi ini guys ya, itulah akibatnya kalau sang nabi bicara tidak dihafal, nggak ada dan tidak catat langsung, tapi di ujuk-ujuk ditemukan. Diperkirakan ini tulisannya si Anu atau si Anu, itu bahayanya. Nah, di Islam tidak ditemukan metodologi itu kecuali dalam hadis. Nah, hadis pun itu diteliti lagi. Betul-betul ditanyakan saksi, betul-betul didatangi orang-orang per orang gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk ditemukan gitu. Kalau ditemukan jelas itu sangat lemah. Jadi dikasih tingkatan sangat lemah gitu. Nggak dikasih tingkatan yang asli atau yang kuat gitu guys, tapi betul-betul sangat lemah karena ditemukan. Tapi kalau untuk hadis yang memang ada sumbernya, didatangi, di wawancara atau diteliti orang itu yang merawikan hadis, baru ditentukan itu bisa tingkatnya tuh kuat atau sampai asli guys. Itu letaknya ada di 1138 kaki di atas permukaan laut. Jadi tidak mungkin. Satu lagi ya, jangan lupa. Pertama, itu yang kedua ya. Kayak pertama tadi ya, ini yang kedua.
kita tahu bentangan bumi itu mengalami perubahan. Dulunya mungkin kering, sekarang jadi lautan ada. Awalnya dulu lautan, jadi kering ada. Apalagi berjalannya itu berabad-abad, puluhan abad, ratusan abad. Paham ya? Puluhan abad lah guys ya, abad puluhan lah. Karena bentangan bumi berubah. Itu tidak bisa dipungkiri. Ya. Dulu tempat itu adalah sungai. Sekarang kering. Contoh Sungai Tiberias, itu kan mengering. Itu mengeringnya itu bukan bukan makan waktu sampai puluhan abad, beberapa abad saja. Sungai Tiberias mengering, atau yang lainnya, yang awalnya itu adalah dataran, tiba-tiba sungai. Awalnya lautan, tiba-tiba kering. Ada begitu kan? Contoh dulu itu antara kita dan Batam Singapura itu bisa dengan jalan kaki ke Singapura. Karena lautnya nggak begitu, selat itu nggak sedalam sekarang. Tapi seiring berjalan waktu, makin dalam, sehingga untuk ke Batam, Singapura tuh harus lewat kapal. Jadi guys, bentangan bumi itu berubah. Nggak ada sesuatu yang sama terus. Apalagi dulu misalnya zaman Nuh, mereka zaman Nuh ya. Dulu tuh bumi itu adalah kering. Lautan ada tapi kering. Nah di tempat banjir besar, itu semuanya tergenang air. Daratan tersisa tidak ada, makanya namanya dulu buat kapal. Ketika kering, ada lagi daratan. Jadi bentangan bumi itu berubah gitu. Yang harus dilakukan adalah meliti kalau memang itu adalah fakta waktu itu, memang begitu adanya gitu guys. Pada waktu itu memang faktanya adalah memang itu daerah yang memang lautan gitu. Paham ya? Jadi itu tuh ditulis tidak paham bahwa saya kan dunia ini begitu aja, enggak. Dunia ini berubah, bentangan bumi berubah ya. Jadi dia harus paham itu guys. Itu pelajaran geografi itu dia harus tahu itu apa namanya dia. Jadi itu adalah timeline bagaimana bentangan bumi itu berubah guys. Mungkin orang bisa ke sana naik perahu, nggak ada lautnya. Kemudian di pasal yang ke-21. Di ayat yang pertama demikian, Yesus pergi ke Kapernaum dan saat mendekat ke kota tersebut, maka ia melihat seorang keluar dari makam yang dirasuki setan, hingga rantai tidak bisa menahannya dan menyebabkan banyak kerusakan kepada warga. Sebenarnya di dalam bahasa Inggrisnya di ayat yang pertama ini, itu dikatakan Jesus went up. Jesus went up. Nah, Kapernaum ini letaknya ada di daerah pesisir ya, lebih rendah dari Galilea. Bagaimana mungkin tempat yang lebih rendah itu dikatakan naik? Seharusnya Yesus turun, go down. Ya, ini benar-benar ngawur loh Injil ini. Ya saya bilang bentangan bumi berubah, apalagi melewati fase belasan bulan abad. Itu dipahami. Apalagi ada abad sebelum Masehi pula. Jadi ditulisnya harus tahu bahwa bentangan berubah. Jadi nggak ada sesuatu yang gitu terus nggak ada gitu guys. Ada perubahan gitu. Ya dengan gunung meletus atau ada banjir besar atau misalnya fenomena alam seperti El Nino dan segala macam, itu bentangan bumi akan berubah geografisnya guys. Dia tidak tahu letak geografis. Terus sekarang Arab, lihat Arab sekarang kan menghijau, subur. Dulunya itu tandus. Itu namanya perubahan bentangan alam. Itu tidak pahami oleh Yudi gitu kan. Habis. Nah, selanjutnya itu ada di pasal ke-39. Di sini dikatakan demikian. Kemudian Allah memberikan ruh-Nya kepada manusia, sementara semua malaikat menyanyikan, terpujilah namamu yang kudus, wahai Allah Tuhan kami. Kemudian Adam berdiri di atas kedua kakinya dan melihat di udara sebuah tulisan yang bersinar seperti matahari. Tidak ada Tuhan selain hanya Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Di sini kalau kita kita komparasikan dengan Alkitab, ini sangat jauh berbeda. Ya, itu saya bilang, Anda tuh memakai standar dogma. Makanya Anda tidak pernah keluar dari tempurung, guys. Makanya berpikiran terbuka dan teliti. Masuk akal apa tidak gitu. Jangan mentang-mentang beda sama Alkitab lalu dikatakan ini
bid'ah, nggak begitu guys ya. Yang pertama, Alkitab mencatat bahwa Adam itu diciptakan di bumi. Tapi di sini dikatakan bahwa Adam itu diciptakan di surga. Kemudian yang kedua, di sini dikatakan Taman Eden itu tidak pernah ditemukan sampai sekarang di bumi. Itu fakta, ya. Kalau memang itu di bumi, mana Taman Edennya? Hingga sekarang nggak ditemukan, guys, ya. Jadi itu masih kuat dugaan itu masih di surga, makanya belum ditemukan gitu kan. Dan kondisi seperti di Taman Eden itu digambarkan, ya, itu memang lebih mirip di surga, guys. Kenapa? Di situ misalnya ada iblis, ya. Ada di tempat di bumi yang seperti itu, coba. Taman yang ada iblis, itu kan luar biasa. Jadi, apa ya sedang ya. Saya pengen mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang masih bisa diperdebatkan gitu, ya. Kalau kita pakai logika saja gini loh, ya. Kalau Adam itu diciptakan di bumi pada waktu itu, ya, zaman itu, ya, saya katakan pada Anda ya, itu kan apa enggak bahaya, ya? Karena waktu itu zaman purbakala, kita tahu zaman dahulu itu kalau menurut penelitian itu kan adanya dinosaurus, hewan-hewan yang besar. Anda bayangkan ada manusia yang diciptakan di bumi tanpa bekal, itu bahaya sekali. Kita saja nih guys ya, ada orang mau transmigrasi di zaman sekarang di hutan. Itu hutan yang bukan dulu yang ada dinosaurus. Hutan itu bahkan udah aman, udah ditentukan hutan itu aman, nggak ada itu singa atau hewan-hewan buas, bahkan di tempat sudah ditebang, udah jadi tanah lapang gitu untuk dikelola manusia. Itu saja manusia situ tuh harus dipersiapkan mentalnya, kekuatannya untuk garap lahan, dikasih lagi bantuan uang, sembako, bahkan mereka di tangan rame-rame, bukan 1-2 orang. Itu transmigrasi. Nah ini manusia pertama di bumi, ada mereka itu. Mungkin nggak? Nah mungkin guys, pastilah disiapkan di game di tempat bernama surga. Makanya Islam itu masuk akal. Di surga itu kan tempat yang aman, yang kita bisa disiapkan dengan baik di surga. Makanya Islam itu diajarkan bahwa Adam itu disiapkan di surga untuk memang mengelola bumi. Itu masuk akal. Persiapan sebelum turun ke bumi. Nah kita tidak ada seperti itu langsung ke bumi, yang nggak masuk akal. Di zaman waktu itu banyak dinosaurus ya. Pada tentang itu ya, kedugaan itu banyak dinosaurus. Makanya Islam itu mengatakan bahwa Nabi Adam itu tingginya sekitar belasan atau puluhan meter. Itu masuk akal karena lawannya adalah dinosaurus. Jadi dulu tuh manusia tuh dari dulu tuh menyusut tinggi badannya. Hewan-hewan juga begitu. Jadi dinosaurus menyusut, punah, manusia juga mengecil. Sehingga ukuran manusia sama dengan hewan sekarang. Itu menjelaskan kenapa dulu Adam itu masuk akal, dia tuh besarnya sebesar dinosaurus menurut penelitian Islam. Karena zaman itu hidup dinosaurus, nggak mungkin manusia hidup di tengah dinosaurus, kita hidup sebesar sekarang, lalu kita T-Rex, nggak mungkin. Ya. Jadi T-Rex itu kalau kita sebesar T-Rex itu sama kayak kita tuh sama kayak, atau mungkin sudah lebih besar lagi. T-Rex itu mungkin seperti anjing aja mungkin guys, atau seperti serigala gitu, maju bisa kita lawan gitu kan. Beda kan kalau kita sebesar ini zaman dinosaurus, nggak bakal bertahan hidup guys, nggak bakal. Ya, nggak bakal kita bisa bertahan hidup, nggak mungkin. Habis semua kita disantap gitu kan. Makanya Adam itu logikanya nggak mungkin dia tuh langsung ke bumi tanpa disiapkan dulu di surga. Karena ini adalah tempat yang ekstrim. Dia orang pertama dan satu-satunya bersama istrinya, ya kan? Yang itu pertaruhan besar. Dan itulah Tuhan logikanya akan mempersiapkan dulu dia di surga sebelum diturunkan ke bumi guys. Nggak ujung-ujung langsung ke bumi gitu kan. Di gerbang surga, di surga itu ada tulisan tidak ada Tuhan selain hanya Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ini tidak ada ya. Versi Kristen ini tidak ada. Ini jelas-jelas Injil ini cenderung setuju dengan doktrin-doktrin Islam. Begini ya, Islam itu doktrinnya bukan hanya Muhammad utusan Allah, tapi Yesus juga utusan Allah, Musa, Ibrahim, semuanya begitu. Tapi itulah semacam nubuatan bahwa Adam mungkin dikasih tahu bahwa Nabi terakhir itu adalah nanti Nabi Muhammad gitu. Paham ya logikanya? Jadi semua nabi itu sudah dibuatkan gitu, termasuk Nabi Muhammad. Itu yang harus dipahami, guys. Kemudian ini di pasal yang ke-40
ayat 13, lantas setan menampakkan dirinya kepada Hawa dalam wujud seperti malaikat yang elok dan berkata kepadanya, mengapa kamu tidak makan dari buah apel dan gandum itu? Nah, jadi di sini setan itu menggoda Hawa mirip seperti malaikat ya. Kalau di Alkitab itu seperti ular. Jadi dia mengambil wujud ular. Kemudian buah yang dimakan itu di sini. Ini loh ya, ini kan makanya saya katakan ya, ini harus diteliti lebih lanjut. Nah, logika saya gini guys ya, kalau iblis itu mendatangi yang wujud ular, Adam Hawa apa nggak takut gitu? Manusia tuh secara naluri akan takut pada ular, ya. Apalagi ini manusia pertama, Adam manusia pertama, Hawa manusia pertama. Kita, kalau orang yang sudah mengenal ular nggak takut lagi. Ini orang-orang nggak takut ular itu adalah orang-orang yang sudah kenal dengan ular. Tapi kalau Adam Hawa manusia pertama yang tentu dia tidak ada manusia lainnya yang pernah lihat ular atau memberitahu ular itu siapa. Tapi dia lihat, otomatis kan agak susah untuk dipercaya. Kalau iblis itu bernampaknya sebagai ular, tentu Adam Hawa takut. Ya, jangan percaya. Dia sudah kabur mungkin, ketakutan. Siapa nggak takut dengan ular coba guys? Jadi orang-orang yang nggak takut ular itu hanya orang-orang yang sudah biasa dengan ular. Orang yang baru dengan ular pasti takut. Nah, jadi lebih masuk akal kalau malaikat. Malaikat itu kan kita tuh biasa gampang percaya atau ya mudah percaya atau gampang percaya dengan sesuatu yang bagus, yang indah gitu kan kayak malaikat dibandingkan ular gitu. Jadi guys, apalagi iblis itu kan licik. Masa si iblis itu merubah wujudnya dari ular, mending sebagai malaikat gitu kan, karena akan lebih meyakinkan untuk lebih menjerumuskan Adam dan Hawa guys. Itu logikanya gitu kan. Itu apel dan gandum ya. Ini apel dan gandum. Ini saya baru tahu kalau buah yang dilarang di Taman Eden itu adalah apel dan gandum. Padahal di Alkitab itu tidak dijelaskan atau tidak digambarkan secara spesifik seperti apa buah itu. Di sini jelas ya, apel dan juga. Jadi makanya saya katakan sesuatu itu masih bisa diperdebatkan. Tapi bukan itu esensinya, bahwa kejadiannya persis sama. Ada iblis datangi Adam Hawa dan ada buah yang dilarang untuk dibujuk dimakan. Itu yang penting, esensi itu. Sama esensinya guys. Perkara ada beda di segi iblis berubah di malaikat kah, ular kah, itu bukan esensi. Itu yang masih bisa diperdebatkan. Tapi faktanya kejadian itu disebutkan persis sama keduanya kan. Dan tetap sama guys, itu penting. Gandum. Dan selanjutnya, kemudian di sini diceritakan mengenai Adam dan Hawa diusir dari surga. Lalu Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa yang keduanya sedang menangis, keluarlah dari surga. Dan kemudian ayat 32, lantas Tuhan menyembunyikan diri dari Adam dan Hawa. Lantas malaikat Mikael mengusir mereka keluar dari surga. Jadi di sini Adam dan Hawa setelah jatuh dalam dosa dilempar dari surga. Ini tidak ada di dalam Kristen. Ini jelas-jelas Injil yang palsu yang seperti di. Jadi sekali lagi standarnya dogma, bukan logika. Saya sering bilang ya, logika harus di atas dogma. Kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan dogma Anda, teliti lagi lebih lanjut. Ya kan? Bukan langsung dibuang mentah-mentah. Oh, nggak sesuai dogma nih, buang. Nggak begitu metodologi ya guys. Disampaikan oleh Kodon Tandadi itu ditulis oleh orang-orang yang sepertinya ini Islam itu yang nulis ini ya. Kemudian ayat yang ke-40. Saya bilang ya, Islam itu ya umatnya Nabi Isa atau Yesus Islam, umatnya Nabi Musa Islam, bahkan Nabi itu beragama Islam gitu. Jadi apa ya? Jadi Islam itu sudah ada sejak zaman Adam gitu. Artinya apa yang disampaikan kita tuh benar adanya gitu. Cuman mereka menyebutnya lain. Umat Islamnya Nabi Yesus mereka sebut sebagai umat Nasrani atau umat Kristen gitu. Karena Nasrani dan Kristen itu adalah penamaan berdasarkan bukan agama, tapi penamaan berdasarkan diambil dari kata Nazaret, Nasrani Nazaret.
Yaitu karena Yesus berasal dari kota Nazaret, bukan agama. Agamanya Islam, dalam iman Islam gitu kan. Kristen juga begitu. Bukan nama agama, tapi sebutan. Mereka disebut sebagai Kristen di Antioquia, yang pertama kali. Artinya itulah sebutan dari manusia. Manusia yang menciptakan label Kristen itu, bukan Tuhan. Jadi kalau agama Tuhan, Tuhan yang harus nyebut agama itu apa gitu. Jadi baik Nasrani, baik Yahudi, baik Kristen itu adalah label dari manusia, bukan dari Tuhan. Dari Tuhan labelnya Islam, guys. Itu yang perlu dipahami. Kedua, ini yang menarik di sini ya. Ini nubuatan mengenai Mesias yang disampaikan oleh Kodonditan itu ya. Mesias di sini yang dinubuatkan ternyata bukan Yesus, melainkan Muhammad. Mari kita baca. Ayat 13. Yesus menjawab, sesungguhnya keajaiban-keajaiban yang Tuhan perlihatkan lewat tanganku menunjukkan bahwa aku berbicara apa yang Allah kehendaki. Dan aku tidak menganggap diriku sepadan dengan orang yang kalian bicarakan itu, sebab aku tidak layak melepaskan tali ikatan selop atau sepatu dari Rasul Allah yang kalian sebut Mesias itu, yang diciptakan sebelum aku dan akan datang setelah aku. Jadi Yesus mengatakan bahwa nanti akan ada Rasul Allah yang disebut Mesias. Bukan dia, bukan Yesus yang disebut Mesias. Tapi yang selanjutnya itu yang... Begini ya. Di situ tidak sebutkan bahwa Yesus bukan Mesias, bukan. Tapi ada Mesias lain, ya, Mesias. Jadi Mesias itu bukan satu, guys. Mesias itu adalah penyelamat. Yesus Mesias, Muhammad Mesias. Nabi-nabi itu Mesias semuanya, guys. Ngerti nggak? Nabi-nabi itu adalah para Mesias, ya. Jadi Mesias itu bukan hanya Yesus saja. Jadi di situ tidak sebutkan bahwa Yesus bukan Mesias. Justru Yesus menyebutkan akan datangnya Mesias. Kan kita dilihat di Alkitab itu Yesus menggunakan Mesias itu sebagai kata seorang penolong yang lain. Itu Mesias itu dulu. Jadi Yesus katakan bahwa sesungguhnya seorang penolong itu tidak akan datang sebelum aku pergi. Tapi ketika aku pergi, Allah akan mengutus seorang penolong yang lain kepada kalian. Itulah Mesias itu. Jadi ini ayat sesuai dengan Alkitabnya diri sendiri tentang kedatangan seorang penolong selain Yesus, guys. Itu Mesias itu gitu kan. Yang diciptakan sebelum dia akan datang setelah dia. Nah, ini sebenarnya mengacu kepada Muhammad. Nah, pertanyaannya adalah apakah Muhammad Mesias? Sama seperti yang disampaikan. Nabi-nabi itu Mesias. Mesias itu seorang penolong, ya, sang penyelamat gitu. Nabi-nabi adalah menyelamatkan umatnya dari kesesatan. Itu tugas dan tanggung jawab para nabi, guys. Disampaikan oleh Kodonditan tadi itu. Yang Mesias itu Yesus, bukan Nabi Muhammad, seperti itu. Itu tadi bagian pertama yang berlawanan dengan doktrin Islam ya. Yang kedua itu ada di pasal 178 ayat yang ke-6. Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwasanya langit itu berjumlah 9, di mana di antara satu sama lain terdapat planet-planet, yang jarak antara yang satu dengan yang lain sejauh 500 tahun perjalanan seorang laki-laki. Ini tidak pernah ada disebutkan di dalam Alkitab. Bentar ya, guys ya. Langit itu kan ada 7, ya. Langit ada 7. Tapi jangan lupa, kenapa 9? Karena di atas langit itu ada lapisan air, samudra. Dan di atasnya adanya arasnya Allah. Jadi total 9. Mungkin maksud dia langit yang 2 lagi itu adalah lapisan air samudra itu, dan yang satu lagi adalah arasnya Allah. Itu mungkin maksudnya, guys. Langit 9 gitu kan. Pertanyaannya adalah, apakah Islam percaya langit itu ada 9 tingkatan? Setahu saya ada 7 tingkatan. Jadi kalau mereka tetap ngotot bahwa ini adalah Injil yang asli karena menubuatkan nabi mereka, sebenarnya mereka sendiri sedang menentang kita. Intinya gini guys ya, sesuatu yang diutus ulang, yang berdasarkan tidak hafalan, ya mereka mungkin dengar atau salin dari Injil lainnya, ya tentu akan mengalami perubahan. Karena metodologi tidak standar, yaitu tidak dihafal. Sesuatu yang dihafal, jadi gini loh guys ya, dulu tuh kan tidak ada kita tahu namanya hard disk. Ingat, dulu belum ada hard disk belum ada ya. Lalu HP, komputer, semua media penyimpanan belum ada gitu. Apa yang orang gunakan sebagai media penyimpanan? Ya kepala.
hafalan. Jadi kepala, otak, hafalan itulah media penyimpanan yang layaknya sekarang itu hard disk, flash disk, SSD, dan segala macamnya. Nah, itu adalah metodologi yang penting zaman dahulu. Makanya kenapa Quran itu dijaga? Karena Islam itu Quran itu menggunakan media yang bernama otak, yang berfungsi sebagai hard disk atau SSD zaman dahulu yang belum ada diciptakan, atau kepingan memori apa gitu guys, floppy disk misalnya kalau zaman-zaman agak-agak jadul gitu kan, tapi dulu belum ada. Jadi ada mereka sekarang ya, ada data buku Harry Potter misalnya, itu tidak ada penyimpanan, itu bahaya guys, nggak ada hard disk. Kita kan tahu betapa pentingnya data itu disimpan dalam hard disk, dalam SSD dan segala macam, itu betul-betul dijaga. Jangan, bahkan di copy, di backup, ada backupnya untuk agar utuh tidak hilang. Ya, tapi dulu nggak ada. Makanya digunakan media namanya otak untuk menyimpan itu, yang dulu namanya memori yang namanya hafalan. Makanya itu terjadi pada Quran, tapi terjadi pada kitab lain. Itu sebabnya kitab lain itu tidak tersimpan dengan baik seperti Quran. Dan bayangkan ya, zaman sekarang itu Quran itu diperlakukan seperti disimpan dalam hard disk, SSD, tapi kalau buku lain itu dibiarkan itu saja gitu. Jadi mana yang akan bertahan? Tentu yang disimpan di hard disk, di SSD, karena awet, datanya tidak berubah, aman guys, tersimpan dengan baik. Sama dulu tuh dihafal, disimpan di kepala banyak orang. Makanya saya katakan, kalau ada perbedaan di Alkitab, mau Injil Barnabas, Matius, itu wajar, karena tidak simpan dengan baik. Tapi ada benang merah di situ, itu nggak bisa dipungkiri. Contoh tadi kisahnya sama, mungkin namanya beda atau mungkin letak geografis, karena memang itu nggak bisa dipungkiri, juga ada faktor dari abad-abad yang berlalu sehingga benang alam berubah. Intinya berubah kan? Itulah bahayanya kalau tidak dijaga, itu tidak terjadi di Al-Quran. Dapat dijaga dengan baik karena disimpan di media bernama otak dengan penyimpanan yang nama hafalan. Kitab lain sebelumnya tidak ada, makanya bahaya. Ada banyak perbedaan. Karena itu tadi nggak disimpan dengan baik, sehingga data itu banyak miss-missnya gitu guys, banyak berubahnya. Karena tiap orang tuh tentu beda lagi. Kayak kita bikin pesan berantai deh. Saya ngomong ke Anda sampaikan ke teman Anda, lalu gitu terus. Itu pasti akan beda pesannya gitu. Ada tuh yang permainan kan, Anda pernah tahu permainan pesan berantai. Ada 7 orang dijejerin. Orang pertama bisikin ke orang kedua bisikin ke orang ketiga, sampai ke orang 7. Nanti orang ke-7 itu pasti akan beda pesan dengan orang pertama. Itu baru dalam rentang waktu yang sama loh, dengan jarak dekat. Apalagi kalau pesan itu berlangsung berabad. Dan itu makanya hafalan itu penting guys ya. Makanya saya katakan, benarlah firman Allah mengatakan bahwa hanya Quran yang terjaga keasliannya, karena disimpan di media bernama hafalan otak. Yang lain tidak, gitu guys. Ya itulah maha benar Allah dengan segala firman-Nya gitu kan. Kitab sucinya ya, karena kitab suci mereka juga mengatakan bahwa langit itu jumlahnya ada 7 tingkatan. Kemudian juga tidak pernah disebutkan di sana. Jadi kalau perspektif langit itu kan sebenarnya kalau kita mau akui, kalau ngomong langit kan itu kan adalah lapisan di luar bumi, di atas bumi lah gitu kan, di luar atau di atas bumi. Di atas langit itu ada lagi guys, 2 lagi, yaitu lapisan air atau samudra dan aras atau singgasananya Allah. Artinya 9 totalnya gitu. Jadi kalau termin langit ini adalah bukan langit yang ini, tapi adalah bentangan atau tingkatan di atas bumi. Makanya lapisan air itu dan singgasana Allah itu termasuk dalamnya. Berarti ada 9 guys. Itu sih masih bisa diperdebatkan gitu kan. Nabinya itu adalah seorang Mesias. Jadi untuk hal ini, hanya untuk bagian ini, Kodonditan benar, saya setuju dan saya dukung. Ya, kenapa? Karena isinya itu betul-betul mengatakan Yesus nggak salib. Makanya bagi Dodi itu berbahaya. Mending dia setuju dengan Doditan dibanding tidak. Kalau nggak setuju, orang dia akan kena dogmanya. Karena di situ dikatakan bahwa Yesus nggak salib, tapi orang lain diserupakan. Nah, itu makanya dia setuju dengan Doditan. Kalau tidak ada ayat itu, dia tidak akan setuju dengan Doditan gitu.
Nah, itu logika dia. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.